Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Summa amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada hari ini kembali kita akan bersama-sama mengkaji sebagian dari ilmu-ilmu Allah, dan khusus pada serial ini kita akan mengkaji tema tentang Al-Quran. Apalagi bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang identik dengan Al-Quran, bulan yang dimuliakan dengan turunnya Al-Quran di dalamnya. Nah, langsung saja kita akan menuju ke beberapa tema yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Ya, jadi kita akan membahas tentang sejarah Al-Quran di sini, mulai dari kapan Al-Quran ini diturunkan dan bagaimana prosesnya. Kemudian yang kedua, kapan Nabi Muhammad menerima wahyu kenabian, dan juga kapan Nabi Muhammad menerima wahyu berupa surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro itu. Loh, emangnya ada bedanya? Lah, nanti kita kaji ya. Kemudian yang ketiga juga, apa yang pertama dan yang terakhir diturunkan dari ayat ataupun surat dari Al-Quran. Dan kemudian yang keempat adalah bagaimana pengaturan urut-urutan ayat dan urut-urutan surat di dalam Al-Quran. Nah, sebelum kita membahas satu persatu, saudara-saudara sekalian, di sini saya akan merujuk referensi utama saya adalah dari kitab Mabahith fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Syekh Manna'ul Qattan dan paling banyak dipakai oleh para pelajar muslim untuk mengkaji tentang Al-Quran gitu. Baik, pertama kita akan masuk ke dalam sejarah Al-Quran, poin kapan Al-Quran diturunkan dan bagaimana prosesnya. Ya, menurut pendapat yang paling kuat, ya, bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam 2 tahap. Ini adalah mazhabnya sahabat Abdullah bin Abbas dan diikuti oleh banyak ulama, ya, bahwa Al-Quran itu pertama kali diturunkan atau di tahap pertama diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia atau yang disebut dengan Baitul Izzah, yang mana turunnya adalah sekali tempo atau sekaligus. Yang itu kalau dalam bahasa Arabnya di kitab Manna'ul Qattan diistilahkan nuzulul Qur'ani jumlatan, turunnya Al-Quran secara sekaligus. Nah, ada 3 ayat yang berkaitan dengan peristiwa ini, yang mana ketiga-tiganya menunjukkan bahwa turunnya itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, di surat Al-Baqarah 185 ini saya kira sudah sangat masyhur, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas, sebagai hidayah, dan juga sebagai penjelas dari hidayah itu, dan juga sebagai pembeda. Kemudian surat Al-Qadr ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami turunkan Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar. Kemudian surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga, Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Kami turunkan Al-Quran ini di malam yang terberkahi. Para ahli tafsir juga menyebutkan bahwa yang dimaksud malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, saya bacakan teksnya dari kitabnya. Tolong diperhatikan baik-baik karena tidak ada terjemahnya ya. Annal murad binuzulil Qur'an fitilkal ayat ats-tsalath, yang dimaksud turunnya Al-Quran dalam 3 ayat di atas adalah nuzuluhu jumlatan wahidatan ila baitil izzati
minas sama'id dunya ta'ziman li sya'nihi inda malaikatihi, adalah turunnya Al-Quran dalam sekali tempo, ya, jumlatan wahidah, ke Baitul Izzah, yakni satu tempat di langit dunia, ta'ziman li sya'nihi inda malaikatihi, sebagai bentuk penghormatan Al-Quran ini, ya, di hadapan para malaikat. Ya, jadi jelas di sini diungkapkan bahwa ketiga ayat di atas itu merujuk kepada turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia jumlatan wahidatan atau sekali tempo. Nah, baru sesudah itu tsumma nazala ba'da dzalika munajjaman. Baru sesudah itu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur ala Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi 23 sanatan, dalam kurang lebih 23 tahun, hasbal waqa'i wal ahdas, sesuai dengan kejadian-kejadian, mungdhu bi'tsatihi ila an tuwfiya sholawatullahi wasalamuhu alaihi, mulai semenjak beliau diutus sampai beliau wafat. Oke, saya kira jelas ya. Kemudian berikutnya, nah, adapun sesudah Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia secara sekali tempo tadi, maka kemudian tadi sudah dijelaskan di awal, setelah itu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, beberapa ayat yang di sini disebutkan, ya, misalnya ini ada wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mudhirin bilisanin arabiyyin mubin. Ya, ini adalah Al-Quran tanzil dari Allah Tuhan semesta alam. Nazala bihi ar-ruhul amin, yang dibawa oleh ar-ruhul amin, malaikat Jibril, ala qalbika, kepada hatimu wahai Nabi Muhammad, litakuna minal mungdzirin, supaya kamu menjadi bagian dari orang-orang yang memberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Kemudian juga ada di ayat berikutnya, qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqqi. Nah, jadi telah menurunkan Al-Quran ini Ruhul Kudus, Roh Kudus, malaikat Jibril, min rabbika, dari Tuhanmu, bil haqqi, dengan kebenaran, liyuthabbital ladzina amanu, untuk mengokohkan orang-orang yang beriman, wahudan wa busyron lil muslimin, dan menjadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang Islam. Nah, fahadhil ayat natiqadun bi annal Qur'anal karima kalamullahi bi alfadhihi al-arabiyyah wa anna Jibrila nazala bihi ala qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anna hadzal nuzul ghairan nuzul al-awwal ila sama'id dunya. Jadi ayat-ayat tadi dengan jelas menerangkan bahwa Al-Qur'an itu kalamullah dengan lafal-lafal berbahasa Arab yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini bukan proses turun yang sama dengan 3 ayat yang di atas tadi. Diingat-ingat ya. Tanzil dan nazzalahu di dalam 2 ayat ini bukanlah proses turun yang pertama tadi. Sebab kalau yang pertama tadi, yang 3 ayat awal tadi itu secara sekali tempo. Nah, kalau di sini itu berangsur-angsur. Nah, dari mana sih taunya? Coba ya kita lihat. Nah, ini sedikit berbicara tentang ilmu ini ya, sorof kalau dalam bahasa Arab. Jadi Bapak Ibu, kalau yang di ayat 3 ayat tadi, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatin barakah, itu pakai wazan ini, anzala yunzilu inzalan. Ya, kata dasarnya anzala, wazannya af'ala berarti.
Anzala yunzilu inzalan. Ini menunjukkan turunnya Al-Quran fase pertama dari Lauhil Mahfuz ke dunia atau Baitul Izzah. Jadi kalau anzala itu langsung sak dompol gitu. Sak dompol itu apa? Langsung satu sekali tempo bres gitu langsung turun. Nah, adapun yang kedua, yang dua ayat tadi ya, tanzil, nazzalahu. Nah, itu beda. Nazzala yunazzilu tanzilan. Nah, nanti kalau belajar bahasa Arab khususnya di ilmu shorof nanti bisa membedakan. Kalau yang pertama anzala yunzilu inzalan itu turun sekali tempo, bres gitu. Kalau nazzala yunazzilu tanzilan itu turun secara berangsur-angsur gitu. Nah, ini menunjukkan turunnya Al-Qur'an yang fase kedua dari langit dunia atau Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lihat ya, jadi betapa sedikit saja perbedaan dari bentuk kalimat dalam bahasa Arab itu sudah menunjukkan perbedaan makna yang sangat signifikan. Gitu. Nah, baik, sedikit penjelasan lagi kami tambahkan. Wa qad nazala al-Qur'anu munajjaman fi 23 sanah. Al-Qur'an turun selama berangsur-angsur selama 23 tahun. Minha 13 bi Makkah ala ra'yir rajih. 13 tahun di Makkah, wa asrun bil Madinah, dan 10 tahun di Madinah. Waja'a at-tasrihu binuzulihi mufarraqan, dan ada juga ayat yang menjelaskan bahwa turunnya Al-Qur'an itu terpisah-pisah kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur. Wa Qur'anan faragnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Nah, ini tadi sama ya. Nazzala yunazzilu tanzila ya. Dan Al-Qur'an yang kami pisah-pisahkan ya, supaya kamu bacakan kepada orang-orang ya, 'ala mukthin, dengan pelan-pelan, dengan tenang ya. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan secara berangsur-angsur. Nah, ini yang membedakan antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Imam Syekh Manaul Qattan juga menjelaskan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan langsung satu kitab kepada nabi-nabi yang menerimanya. Nih, coba lihat. Amal kitab as-samawiyah al-ukhra kat Taurat wal Injil waz Zabur fakana nuzuluha jumlatan. Jadi kalau kitab-kitab sebelumnya itu turun langsung sekali. Walam tanzil mufarraqatan ya. Maka dulu orang-orang kafir itu berkata begini, wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Ini kok Quran nggak kayak kitab-kitab yang dulu yang turunnya sekali tempo. Nah, kira-kira begitu ya. Itu penentangan dari orang-orang kafir yang menunjukkan bahwa kalau Quran kalau kitab-kitab sebelumnya itu turunnya adalah sekali tempo kepada nabi-nabi yang menerimanya. Baik, nah, saya kira sebegitu dulu. Nanti berikutnya akan kita bahas ya, kapan Nabi Muhammad menerima wahyu kenabian dan kapan Nabi Muhammad menerima wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5 itu kapan. Karena itulah yang pertama kali beliau menerima di Gua Hira dan biasanya menjadi pedoman untuk perayaan Nuzulul Quran. Nah, ini apakah benar di tanggal 17? Nah, nanti kita saksikan pada seri berikutnya. Sementara kita cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatian Anda. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.